Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seluruh kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kebaikan pada seluruh perkara orang-orang yang beriman. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan perkara yang baik bagi mereka. Dan juga ketika mereka ditimpa sesuatu yang menyenangkan, mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan perkara yang baik bagi mereka. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kullu amruhu lahu khair. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya seluruh perkaranya baginya adalah kebaikan. In asabathu sarra syakar. Apabila ia ditimpa kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala, ia ditimpa sesuatu yang menyenangkan dirinya, maka dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu. Maka yang seperti itu merupakan kebaikan bagi mereka. Wa in asabathu dharra sabar. Dan apabila mereka ditimpa musibah, apabila mereka ditimpa perkara-perkara yang berupa keburukan, maka mereka senantiasa bersabar atas perkara tersebut. Fakana khairan lahu. Dan yang demikian itu juga baik bagi mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, "Walaisa hadza li ahadin illa lil mu'min." Dan perkara seperti ini tidak didapati kecuali kepada orang-orang yang beriman. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini mencakup semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Mereka senantiasa bersabar atas musibah yang menimpa mereka, dan mereka senantiasa bersyukur ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Bahkan perkara seperti ini termasuk dalam perkara keimanan. Sebagaimana salah seorang salaf pernah mengatakan, al-imanu sinfan. Bahwasanya iman itu ada dua bagian. Fanisfun fis sabar. Sebagian dari keimanan tersebut terdapat dalam kesabaran. Wa nisfun fis syukur. Dan sebagian yang lain terdapat dalam syukur. Dan seseorang bisa melaksanakan apa yang diwajibkan dan disunnahkan baginya sesuai dengan tingkat kesabaran yang terdapat pada orang tersebut. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sabar yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi tiga. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah.
bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan pernah bisa menjalankan ketaatan kepada Allah kecuali dengan kesabaran yang ada pada dirinya. Contohnya seseorang yang tidak sanggup melawan nikmatnya tidur, tidak akan pernah sanggup untuk mengerjakan salat subuh. Seseorang yang tidak sabar menahan kantuk mereka tidak akan bisa mengerjakan salat subuh. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seseorang untuk mengerjakan ibadah puasa, seseorang yang tidak sabar tidak akan bisa dan tidak akan sanggup menahan makan dan minumnya serta menahan syahwatnya. Maka dari itu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dibutuhkan kesabaran. Dan hasil akhir dari ibadah tersebut tergantung dari kualitas kesabaran yang ada pada diri seseorang. Kemudian sabar yang kedua adalah as-sabru 'anil ma'asi. Bersabar dari segala macam bentuk maksiat. Seseorang dalam meninggalkan suatu maksiat, ia juga membutuhkan kesabaran. Dan seseorang akan sanggup meninggalkan berbagai macam maksiat atau perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dari tingkat kesabaran orang tersebut. Salah seorang salaf pernah mengatakan, af'alul bir yaf'aluhal fajiru wal bar. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu dapat dikerjakan oleh orang yang baik dan juga dapat dikerjakan oleh para pendosa. Walan yasbira 'anil ma'asi illa siddiq. Dan tidak ada yang dapat bersabar menahan diri dari segala macam bentuk maksiat kecuali orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Kemudian sabar yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Dalam kata lain, bersabar atas segala musibah yang menimpa seseorang. Dan pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah yang menimpa seseorang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, musibah yang terjadi tanpa adanya sangkut paut dirinya dalam musibah tersebut. Contohnya seperti sakit yang menimpa seseorang, maka musibah seperti ini datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah yang seperti ini bagi seseorang sangat mudah, apalagi seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia meyakini bahwasanya musibah yang datang atau penyakit yang datang tersebut merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki hikmah baik yang ia ketahui maupun yang tidak ia ketahui dari musibah yang menimpanya. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, jika Allah Subhanahu wa taala membuka bagi hati seseorang untuk berpikir tentang kebaikan yang ada di balik musibah yang menimpa seseorang berupa nikmat dan rahasia Allah Subhanahu wa taala, maka rasa sabar akan berubah menjadi sebuah kenikmatan, serta hati dan lisannya akan senantiasa mengucapkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Dan juga tentu kuat dan lemahnya seseorang dalam menghadapi musibah ini tergantung dari kuat atau tidaknya kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musibah yang kedua adalah musibah
yang disebabkan oleh orang lain, dan menghadapi musibah seperti ini sangat berat. Bahkan dikatakan bahwasanya musibah seperti ini tidak ada yang sanggup menahannya kecuali para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena tabiat seseorang ketika ia dizalimi, ia senantiasa ingin membalas orang yang menzaliminya. Kecuali para nabi alaihi wassalatu wassalam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau disakiti oleh kaumnya, beliau mengatakan yarhamullahu Musa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa alaihi salam, faqad udhiya bi aktsari min hadza fasabar. Sungguh Nabi Musa alaihi salam telah disakiti, telah diuji dengan ujian yang lebih berat daripada ini, akan tetapi ia bersabar atas segala ujian yang menimpanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan kekerasan dari kaumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendoakan keburukan bagi mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya. Bahkan pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan penolakan yang sangat keras ketika beliau berusaha berdakwah di Taif, bahkan beliau sampai dilempar batu, dicaci dan diusir dari kota Taif, sampai-sampai malaikat Jibril alaihi salam menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau mau, aku akan perintahkan malaikat penjaga gunung untuk menimpakan gunung tersebut kepada penduduk-penduduk Taif. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau meminta hal tersebut? Tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bal arju an yakhruja min aslabihim man ya'budullaha wahda wa la yusyriku bihi syai'an." Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berharap Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, akan lahir di antara mereka seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita memperhatikan hadis dan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita diajarkan tentang 3 hal. Yang pertama, bagaimana agar kita senantiasa memaafkan orang-orang yang menzalimi kita. Yang kedua, bagaimana tingkat selanjutnya, bagaimana seseorang memohonkan ampun kepada orang-orang yang menzaliminya, dan juga senantiasa memberikan uzur kepada orang-orang yang telah menzaliminya. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sabar terhadap musibah yang disebabkan karena orang lain memiliki buah yang sangat manis dan baik. Dan sabar seperti inilah yang membuahkan kemenangan. Sabar seperti inilah yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang membuat dakwah beliau alaihi salatu wassalam diterima, dan juga sabar seperti ini akan mendatangkan kebahagiaan, keamanan, dan tambahan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina." Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka sanggup untuk bersabar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita senantiasa membalas perkara-perkara yang buruk, kezaliman yang datang kepada kita dengan kesabaran, bahkan akan berbuah
dengan buah yang sangat manis. Kata Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Bisa jadi karena sebab kesabaran yang ada pada diri seseorang sehingga ia membalas kezaliman yang ada pada dirinya, kezaliman yang ditimpakan kepada dirinya, ia membalasnya dengan sesuatu perkara yang lebih baik. Kata Allah, seseorang yang awalnya bermusuhan akan menjadi teman dekat karena sebab kesabaran yang ada pada diri seseorang. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesabaran ini merupakan pondasi agama yang sangat agung dan merupakan tatanan dari agama ini yang sangat mulia, dan lebih dari sekadar tatanan biasa, sabar merupakan pokok berdirinya agama ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, as-sabru minal imani bimanzilatil jasadi minar ra's. Kedudukan sabar di dalam keimanan seseorang sebagaimana kedudukan jasad untuk kepala. Kalau diibaratkan tubuh ini atau tubuh ini sebagai bentuk kesabaran dan kepala ini sebagai bentuk keimanan. Wala imana liman sabra lahu liman la sabra lahu. Dan kata beliau, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Oleh karena itu, pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak kita dapati di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang kedudukan sabar. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, laqad dzukira as-sabru fil Qur'ani aktsaru min 90 marrah. Sungguh kata sabar ini telah disebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 90 kali kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan berulangnya penyebutan sabar ini menunjukkan kedudukan yang sangat penting, keagungan sabar ini di dalam agama kita. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira di ayat yang lain bagi orang-orang yang sanggup bersabar atas musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa suatu musibah, maka mereka mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Dan juga pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar memiliki dampak yang baik ketika seseorang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas suatu kezaliman dengan yang semisalnya. Akan tetapi seseorang lebih memilih kesabaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Dan apabila engkau bersabar atas kezaliman yang menimpamu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, ma u'tiya ahadun ata'an awsa khairan wa awsa minas sabar. Tidaklah seseorang diberikan sesuatu perkara yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, was-sabru dia, sabar merupakan cahaya bagi orang-orang yang sabar. Jika kehidupan seseorang diterangi oleh cahaya, maka ia akan mampu melewati segala kegelapan, segala jalan-jalan kehidupan, dan terhindari dari segala macam bentuk gangguan yang bisa menimpanya ketika ia menempuh jalan kehidupannya. Dan pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran merupakan akhlak yang sangat agung dan penguat jiwa yang memperbagus keadaan seseorang. Dan di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
kita dapatkan banyak sekali keutamaan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang sabar. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkannya menuju kepada keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, tingkatkanlah kesabaran dan senantiasalah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya saja Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala orang-orang yang bersabar dengan tanpa batasan. Dan juga pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan kesabaran adalah seseorang akan mencapai kejayaan dalam kepemimpinannya. Sebab tanpa kesabaran cita-cita yang sudah di depan mata dan sedikit lagi akan tercapai akan menjadi gelap, akan menjadi sirna dan hilang. Bahkan di dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi, waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah bagi para pemimpin-pemimpin dan mereka akan senantiasa memberikan petunjuk dengan perintah Allah. Kapan itu akan terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, lamma sabaru, ketika mereka sanggup menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersabar. Dan juga dengan kesabaran, kekuatan akan selalu bersanding bersamanya dan kemenangan akan selalu hadir, akan selalu bersama orang-orang yang bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, wa ati'ullaha wa rasulah, dan taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wala tanaza'u, dan janganlah kalian saling berselisih, fatafshalu, maka kalian akan lemah. Kalian akan gentar, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yadhhaba rihukum wa tadhhaba rihukum, dan kekuatan kalian akan pergi. Wasbiru, dan senantiasalah kalian bersabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dan juga pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran merupakan perisai yang sangat kokoh dan tangguh bagi seseorang, yang dapat digunakan oleh seseorang untuk menangkal berbagai macam makar yang ditujukan kepadanya. Bahkan dengan kesabaran tersebut, maka makar-makar dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman akan berubah menjadi kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, in tamsaskum hasanatun tasu'hum, apabila kalian ditimpa suatu kebaikan maka itu akan menyakitkan mereka, akan membuat orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang yang beriman, akan membuat musuh-musuh orang yang beriman merasa sakit dan membuat mereka bersedih. Wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha, dan apabila kalian ditimpa suatu keburukan, maka mereka akan bergembira dengan keburukan tersebut. Akan tetapi kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidahum syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika kalian sanggup bertakwa kepada Allah atas segala gangguan dan makar mereka, dan kalian sanggup bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum kaiduhum syai'a, sesungguhnya makar dan tipu daya mereka tidak akan pernah membahayakan kalian. Dan juga orang-orang yang bersabar akan disambut oleh para malaikat kelak ketika mereka meninggal dunia, akan disambut oleh para malaikat dengan mengatakan, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan untuk kalian, kesejahteraan untuk kalian karena sebab kesabaran kalian selama kalian hidup di dunia. Fani'ma uqbaddar, dan sungguh alangkah baiknya tempat kesudahan itu, yaitu surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kesabaran akan menjadikan seseorang menjadi golongan
hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang di dalam Al-Qur'an firman-Nya, innallaha yuhibbus sabirin, Allahu yuhibbus sabirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa keutamaan dari kesabaran yang terdapat pada seseorang, dan seseorang akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang sangat besar ketika mereka sanggup merealisasikan kesabaran dalam kehidupan mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjamin, akan menghapuskan dosa dan memaafkan kesalahan orang-orang yang bersabar atas segala macam musibah yang menimpanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Tidaklah seseorang ditimpa suatu keletihan, penyakit, kecemasan, kesedihan, bahkan sampai-sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahannya karena sebab hal-hal tersebut. Tentunya keutamaan ini akan didapatkan secara sempurna ketika seseorang sanggup merealisasikan kesabaran ketika ditimpa kesedihan, ditimpa keletihan, dan ditimpa hal-hal yang lain yang tidak ia senangi. Dan juga sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah mengatakan, dan ini merupakan tips bagi seseorang yang ingin mendapatkan kebaikan ketika mereka hidup. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala, beliau mengatakan, wajadna khaira 'aishina bis sabar. Sesungguhnya kami mendapatkan sebaik-baik kehidupan kami ketika kami dapat merealisasikan kesabaran dalam kehidupan kami. Maka dari itu pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meminta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan untuk bisa bersabar tidak timbul dari diri seseorang. Kekuatan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di dalam firman-Nya, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah engkau dan tidak ada yang dapat menolongmu untuk bisa menjadi orang-orang yang sabar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kekuatan untuk bisa bersabar hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengurniakan kepada kita kesabaran atas segala musibah yang menimpa kita, dan kesabaran di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, serta kesabaran dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan majelis kita pada kesempatan yang singkat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa keputusan majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.